Makanya janji Allah, yatslunal kitab, kalau kita ingin berniaga tidak akan rugi di hadapan Allah dan Allah Maha tahu, maka dekatlah dengan. Bahkan Allah bersumpah di dalam Al-Quran, yaitu apa kata Allah? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin dikatakan manfaat dari sholat itu Allah memberikan barokah. Yang keduanya itu akan Allah ketika nanti melewati Siratal Mustaqim, Allah akan berikan kemudahan. Kalbarkil khotib, yaitu bagaikan kilat yang menyambar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana bihaflatil mubarakah wa ja'alna biquwwati islamiyah bitauhidi ila bisyari'ati a'maliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hazirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha yaqulu fi kitabil azizil azim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yas'unal kitab Allahi wa aqamus salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarzuna tijaratan lan tabur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ajra syahidin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, afdalul amal bi ilmi
An-nasu halikun ila amilun. Wal amilun halikun ila amilun. Wal amilun halikun illa mukhlisun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya agungkan, yang membawa ini acara, semua segenap pengajian rutin Blok AG. Alhamdulillah, kesepuhan Pak Tata, ya, Pak Gali ada, Pak Wahid, Pak Nana ada ya. Yang saya hormati nih Usmannya, Sayyidina Usman ini ya. Ya, yang punya media, ya. Semoga Allah berkahi. Amin. Dan tak lupa seksi dakwah ataupun seksi pengajian Blok AG yang selalu eksis, yaitu Pangresa Pasugi beserta jajarannya, dan tak lupa juga Pak RT sebagai aparat pemerintah penanggung jawab atau menaungi, mengizinkan adanya acara rutinitas ini. Semoga yang hadir bapak-bapak, Allah kabulkan segala yang dihajatkan. Amin. Allah mudahkan segala urusannya. Dan Allah jadikan keturunannya keturunan soleh solihah. Di keluarganya semuanya ada dalam sakinah mawadah warohmah. Mudah-mudahan yang sakit jasad maupun ruh, terutama sakit ekonomi sekarang ya, mudah-mudahan dengan berangsurnya, berpulihnya situasi dan kondisi ini, Allah mengiring kita dengan istiqomah kita, dengan meluangkan waktu kita, dengan jihad kita, duduknya bersama di majlis Allah muliakan. Kata Nabi, man jalasa fi majlisil ilmi sa'atan, siapa orang yang duduk bersama-sama di majlis ilmi, mau itu saahnya itu terhitung 1 menit, 2 menit, 1 jam, itu saah, maka padilah dan keutamaannya Allah berikan, yaitu dihapus segala kesalahan dan dosa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Allah janji di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Man amila solihan min dakari au unsa wa huwa mu'min. Siapa orang yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan yang beriman kepada Allah, maka Allah menjanjikan pala nuhiyya hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik,
kehidupan yang senang, kehidupan yang dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari ruwetnya riak dan kehidupan ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya jangan jauh dari majlis taklim. Sesibuk apapun, orang yang pandai adalah orang yang bisa membagi waktu, yang bisa memanage waktu. Kapanpun, dimanapun berada kita, keadaan apapun kita, orang yang paling baik, kata Allah, yaitu orang yang bisa memanage waktu. Bahkan Allah bersumpah di dalam Al-Quran, yaitu apa kata Allah? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Allah sendiri yang bersumpah dengan waktu, bahwa manusia semuanya ada dalam kerugian. Tetapi ada pengecualian, kata Allah, illalladzina amanu, kecuali orang yang yakin kepada Allah, iman kepada Allah. Iman itu tidak nampak tapi bisa dirasakan. Ibaratkan setrum listrik, tidak kelihatan apa berjalannya itu setrum, tetapi ada nampak akibatnya. Betul apa tidak? Listrik ini coba lihat, ini kabel, oh itu ada strum berjalan, tidak kelihatan, tetapi apa efeknya? Yaitu menjadi terang. Betul. Adanya ini kipas tuh, ada apa udara, ini daripada apa tuh. Nah, maka dari itu yang ada iman, berarti kita berkumpulnya di sini adalah merupakan efek daripada iman. Tidak kelihatan, tapi efek itulah yang dinamakan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu yang disebut tadi orang yang beruntung adalah orang yang bisa membagi waktu, dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Itu mudah-mudahan kita semuanya berkumpulnya di majelis ini, mudah-mudahan tergolong orang-orang yang beruntung. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka tadi Allah menjelaskan pala nuhiyata hayatan thayyibah, maka Allah karuniakan kepada hamba Allah yang selalu bisa memanage waktu di dalam kebaikan, yaitu kehidupan yang baik, insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yuk, kita sebelumnya mengkaji kepada materi yang akan bahas, tidak akan lama ya, insya Allah. Yuk kita bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam situasi masih Maulid, mudah-mudahan berharap kita ya di situasi dan kondisi zaman yang begitu apa? Modernisasi, ada modernisasi demokrasi. Makanya banyak orang yang apa? Kebablasan. Ya, sampai ke agama dimodernisasi sekarang. Kita bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengharap kita semuanya minta untuk dijaga oleh Allah dengan bertawasul makhluk Allah yang mulia, yang agung, tanpa ada nama beliau. Semua apa yang kita unjukkan, rekomendasikan kepada Allah, Allah tidak akan mendengarkannya. Makanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan apa fitnah zaman sekarang ini, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah kepada jalan yang lurus. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.
Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a asani wa daraji afanta ya jiratal alamin ya u'ailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a asani wal daraji afanta yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami jagalah iman amal kebajikan jagalah iman cinta pengajian ya Rasul salamun alik ya rafi'a asani wa daraji afanta yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami jagalah iman cinta persaudaraan jagalah iman dengan keikhlasan ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a asani wal daraji afanta yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami jagalah mata jaga telinga jagalah mulut dalam berbicara jagalah lidah di tubuh kita itulah takwa derajat manusia ya Rasulullah salamun alik ya rafi'a asani wa daraji afata yaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami sallu ala nabi Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyikapi suatu situasi dan kondisi saat ini, ada di medsos itu yang viral, kalau nggak salah itu namanya siapa itu ya, Abuya apa itu Abuya ya, mengatakan bahwa apa, Islam itu belum sempurna. Itu la ilaha illallah itu bukan kalimat tauhid, bukan kalimat yaitu kuncinya surga, tetapi kalimat persatuan katanya. Ya Allah ya Karim, agama sudah apa, dimodernisasi oleh mereka, mengatakan hal itu. Nah, buat kita yang imannya lemah, ya, yang tauhidnya kita itu apa, kurang apa, kuat, sandaran ilmunya kita kurang begitu presentatif, maka banyak orang yang tergoyah dengan keadaan statement atau sekte orang yang berbicara yang mengatasnamakan yaitu Islam. Makanya kata Nabi, Islam itu akan rusak, akan hancur, akan berkeping-keping. Kata Nabi, dengan siapa ya Rasulullah? 3 golongan orang.
Pertama, al-fuqaha zahilun, orang yang mengetahui Islam tetapi hakikatnya dia apa? Jahil. Artinya apa? Bodoh. Nah, makanya dalam Islam, dalam syariat, dalam aturan agama itu kita harus mengkaji secara apa? Makanya dalam Al-Quran Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika masuk kepada Islam, maka pelajarilah, maka tuntutlah syariat itu dengan secara kafah. Artinya secara universal. Jangan parsial kita untuk apa? Memahaminya. Nanti akan apa? Mengakibatkan gagal paham. Paham gagal yang masalahnya itu. Nah itu gagal paham. Paham gagal itu. Artinya dilun mudilun, yang nantinya akan menyesatkan orang lain dan sesat menyesatkan nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Kan sudah jelas Islam itu apa? Sudah disempurnakan, sudah sempurna kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surat ayat apa? Di surat Al-Maidah ayat 3 jelas itu. Ya, Allah menjelaskan di dalam surat Al-Maidah, yaitu apa? Kata Allah dalam Al-Quran, di dalam surat Maidah itu dikatakan al-yauma ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Yaitu, maka pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan untukmu agamaku, kan gitu, dan menyempurnakan nikmatku untukmu. Kata mereka mah gitu, berpendapat bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, termasuk Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Oh ya, makanya awas nih, banyak apa ini, banyak hembusan-hembusan paham-paham yang itu. Makanya harus kita apa? Jaga. Harus kita jaga tauhid kita, keimanan kita. Setuju tidak? Ya. Dengan cara apa? Yaitu mujalatus solihin, kata Imam Ghazali. Banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan apa? Dengan para fuqaha. Yang kedua, apa yang menjadikan ruksaknya agama? Yang kedua, al ulama fajirun. Ulamanya fajir. Artinya apa? Diam saja melihat apa? Melihat adanya kemungkaran, adanya kesalahan. Oh, diam saja. Tidak mau membenarkan, dia tidak mau apa? Meluruskan. Fazirun. Maka kata Nabi itu, yang kedua ulamanya fazir. Maka agama akan apa? Akan hancur. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya situasi kondisi sekarang ini, ya, ada yang apa? Ulama yang berani untuk benar, bukan berani untuk dibayar. Betul apa tidak? Oh, malah apa? Dijadikan apa? Hitam kambing, apa kambing hitam? Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau dunia ini akan apa? Akan seimbang, maka 4 yang menjadi apa? Dunia ini yaitu stabil. Pertama, bil adlil umara. Pertama, dengan adilnya umara dalam fungsinya, dalam reknya. Yang kedua, ulama, dengan ilmunya ulama harus apa? Sesuai dengan ilmunya. Jangan ini mah ulama ngikut-ngikut apa? Ikut apa? Ikut yaitu menganalisa politik. Makanya kata usul fikih,
Kalau umpamanya sesuatu itu dibebankan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Makanya kalau kita mengasihkan kerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, nah itu, lihat saja kerjaannya. Betul apa tidak? Itu secara logika. Ya, maka ulamanya harus apa? Konsisten. Ulamanya harus istiqomah. Ayo ya. Ya. Yang ketiga, supaya stabil ini dunia ini, ya, yaitu kedua, yang ketiganya apa? Dengan bisa khahil agnia, dengan dermawannya apa? Para agnia, para dermawan. Nah ini kan enggak sekonyong-konyong datang ini kan kacang, betul ya? Ya, ini kalau tidak ada orang yang berduit, nah ini nggak bakalan apa, ada media ini. Ya, itu tidak ada apa, kopi, ada kopinya, ada alhamdulillah, kacangnya ya. Nah itu ya, makanya stabilnya ini pengajian nggak sekonyong-konyong ya, kalau tidak ada ditopang dengan dana. Setuju? Nah makanya perlu itu ya, dana-dana itu ya, ya. Baik ya. Itu uang itu apa? Bukan segalanya, tetapi ketika kita punya apa, ada acara ataupun ada keinginan, ya uang, betul tidak? Bukan segalanya, tapi segala-galanya itu ya sekarang itu butuh uang, ya. Uang, lagi uang, kan gitu. Ada nyanyinya gitu tuh. Itu doang sih. Ada yang menciptakan duit jadi penyakit kan gitu. Nah itu. Ya, ya Allah, ya Rabbi. Ya. Yang keempat yang menjadikan stabil ini kondisi dunia ini adalah bidu'ail fuqara. Itu satu sama lain. Empat yang itu adalah rentetan apa? Siklus ataupun yang dinamakan ekosistem yang saling apa? Membutuhkan. Umarok butuh, ulama butuh, yang dermawan butuh, para orang yang kolomrat butuh. Dan yang keempat yaitu orang-orang yang fuqara juga kita butuh. Maka kalau yang empat ini seiring sejalan, bersinergi, insya Allah dunia ini akan apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi kenyataannya ya, yang kita rasakan saat ini, yang kaya makin kaya, yang miskin makin gitu ya. Ya Allah ya Karim. Ya, makanya kita, kalau kita umpamanya waktu kita tidak dimanfaatkan dengan selalu kita apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh, menjaga akidah kita, keimanan kita, mau kemana kita? Ya. Makanya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, amin, keistiqomah. Nih dalam Al-Quran dijelaskan ya, di dalam surat Al-Fatir ayat 29-30, kalau kita ingin berniaga tidak akan apa, tidak mau rugi, maka Allah memberikan resepnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innalladzina yatslunal kitab, innalladzina yatsluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirron wa alaniyatan yarzuna tijaratan lang tabur. Kata Allah di dalam Al-Quran, apa? Kalau kita ingin berniaga tidak akan rugi, tidak mau rugi berniaga, maka resepnya ada 3, kata Allah. Pertama, yatslunal kitab. Nih kata Allah, harus apa? Sering baca Al-Quran. Tuh, testimoni. Ada surat apa? Waqi'ah. Apalagi surat Yasin. Yang banyak apa? Testimoni itu. Di kampung saya, itu kampung saya, ada itu almarhum namanya Haji Udin.
dia itu kronologisnya, bisnisnya itu apa? Cuman dagang apa? Jualan bakso, Pak. Gitu. Dari Roda dulu kemana? Ke Jakarta dari daerah apa? Dari daerah Majalengka. Dulu diceritakan gak ada apa kendaraan, bawa itu kemana? Gerbong kereta api. Gak bisa bayar, gitu kan? Mau ngapain sama itunya, petugasnya? Mau karena gigih. Dan sama gurunya disuruh apa? Membaca Al-Quran. Jangan ketinggalan, jangan sampai kelewat baca Al-Quran. Apa yang didawamkannya? Suratul Yasin. Dengan berdoa, dengan mendekatkan diri kepada Allah secara hakiki, yaitu secara apa? Dohir lahiriah, dia apa? Berjualan bakso. Dengan berjalannya waktu, ya, setahun 2 tahun, itu mesat. Orangnya namanya orang, banyak yang apa? Loh, Pak Haji katanya ini baru 1 tahun 2 tahun udah kebeli ini kebeli. Kan orang suka gitu ya. Kalau yang aneh-aneh itu banyak bertanya, gitu kan? Gitu. Nah, padahal beliau itu dikasih ijazah oleh gurunya, yaitu membacakan surah apa? Suratul Yasin katanya. Tuh, makanya janji Allah, yatslunal kitab. Kalau kita ingin berniaga, tidak akan rugi di hadapan Allah, dan Allah Maha tahu, maka dekatlah dengan Al-Quran. Artinya dibaca dan diimplementasikan. Makanya kita dalam situasi dan kondisi sekarang ini, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Walaupun 1 ayat, ya, sehari, gitu kan? Maka Syekh Al-Jazari, ya, di dalam kitab Al-Jazariyahnya mengatakan bahwa orang kalau tidak sehari semalam itu, ya, baca Al-Quran, maka akan timbul dalam hatinya kegelisahan. Gitu. Makanya alladzina yadhkurunallaha, orang yang mengingat Allah dengan yatslunal kitab, maka Allah akan memberikan ketenangan. Kalau sudah tenang, insya Allah akan menjadikan dirinya, solusinya itu akan menghadapi masalah, akan dapat apa? Solusinya. Al-Quran, pertama Al-Quran, jangan ditinggalkan walaupun 1 ayat. Setuju tidak nih? Setuju. Yatslunal kitab. Nih Allah yang memberi resep. Ya, nih bacakan. Lihat di surat Al-Fatir ayat 29. Lihat. Yang kedua apa? Wa aqamus shalah. Ternyata resep yang kedua itu supaya perniagaan kita apapun itu yang kita lakukan, yang kedua adalah resepnya sholat. Ya, sholat. Maka sholat itu apa? Ternyata, ya, itu kata Nabi dikatakan orang yang melakukan sholat itu selain mendirikan diri kita atau taqarrub kepada Allah, Allah akan memberikan apa? Yaitu uzroh, artinya buruhan kepada orang itu. Dengan ketaatannya Allah akan memberikan kebarokahan dalam hidupnya. Alhamdulillah. Makanya kita sering sholatnya. Maka pertama ada 6. Pertama akan diberikan apa? Kebarokahan rizkinya. Ya, walaupun umpamanya sedikit tapi apa? Mencukupi. Banyak akan menjadi apa? Akan menjadi bisa kebeli, itu kan? Itu barokah. Ya. Yang kedua apa itu? Dari sholat itu kata Nabi, ya. Di dalam kitab Tambihul Ghafilin dikatakan manfaat dari sholat itu Allah memberikan barokah. Yang keduanya itu akan Allah ketika nanti
melewati apa? Siratal mustaqim, Allah akan berikan kemudahan. Kalbarkil khotib, yaitu bagaikan kilat yang menyambar. Yang ketiganya, orang yang suka sholat, apalagi berjamaah sholatnya itu, kata Nabi, dikatakan maka yarfa'u min adabil qabr, nanti ketika pulang kemana? Ke akhirat, di alam barzah, maka Allah akan selamatkan. Alhamdulillah. Yang keempat apa? Ketika nanti dikasihkan buku amal, maka buku amal kita akan diterima dengan tangan yang kanan. Walaupun dimau-mau tangan kanan, tetapi kalau Allah menghendaki tangan kiri, itu alamat apa? Akan celaka. Na'udzubillahi min orang yang sholat, ya. Tuh kemanfaatannya. Dan yang kelima apa? Akan dibangunkan di surga, yaitu istana. Alhamdulillah. Dan yang keenam, ya, yakhruju minad dunya minal iman, akan keluar dari dunia ini akan membawa iman. Alhamdulillah. Yaitu ya dengan sholat. Maka kalau sholat tidak akan tidak ditinggalkan, maka perniagaan kita Allah akan untukkan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga apa tuh resepnya? Wa anfaku mimma rozaqnakum, dan berinfaklah. Nah, ketika kita umpamanya Allah berikan rizki, maka harus menginfakannya. Ya, jangan ini mah ketika Allah berikan keuntungan, wah ini mah ada hasil kita, jerih payah kita. Nah, itu ya sejarah membuktikan siapa? Qarun, yang tadinya aduh ya Allah, orang yang sangat kekurangan, berjanji, ternyata dengan harta di mana-mana dia lupa akan dirinya, purwa daksinya, asalnya. Makanya akibatnya Allah memberikan ujian tidak kuat. Makanya kesenangan, harta, jabatan itu adalah ujian. Kefakiran, kemiskinan itu adalah uji. Ada orang yang diuji dengan nikmat, itu selamat. Ada yang diuji dengan malarat, itu akan orangnya celaka ada. Maka tergantung itu pondasinya adalah iman. Awas, kekuatan keimanan itu, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kuat, Imam Al-Ghazali dipupuk iman itu dengan cara ya seperti ini. Mendengarkan tausiah, mendengarkan penjelasan Al-Quran, sirah nabawiyah, berkumpul dengan orang soleh, dengan mudakarah. Itu adalah pemupuk keimanan dan ketauhidan itu. Ya, hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, untuk menginfakkan harta yang kita dapat, kapan itu? Yaitu ada seterusnya, yaitu sirra wa alaniyah. Ketika kita lagi Allah berikan kenikmatan, kelebihan harta, itu adalah biasa. Tetapi wa alaniyah, ketika kesulitan ekonomi kita, maka itu harus kita istiqomahkan untuk berbagi, untuk menginfakkan harta yang kita miliki. Itu resepnya. Maka tujuannya yarjuna tijaratan, maka Allah akan memberikan perniagaan yang tidak akan rugi. Alhamdulillah. Maka yaitu buruhan dari Allah, yaitu lantabur, orang yang yang tadi itu orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga sholatnya, orang yang menginfakkan hartanya. Ya, ketika lapang ataupun lagi sempit, maka Allah akan memberikan jaminan. Pertama lantabur, pertamanya lantabur artinya perniagaan apapun itu yang dikerjakan tidak akan rugi. Yang kedua buruhan dari Allah, pahalanya
liwafiyahum ujurahum. Artinya Allah akan menyempurnakan pahalanya. Dan yang ketiga, wayajidahum min fadlih, dan Allah akan menambahkan syukurannya kepada siapa orang itu. Artinya apa? Allah akan menambahkan nikmatnya. Alhamdulillah. Maka resep yang itu tadi mudah-mudahan dengan dengan singkat ataupun dengan penyampaian, seharusnya ini memakan waktu ya, karena harus menjelaskan secara karena membutuhkan waktu ya. Mudah-mudahanlah dengan waktu yang rentan ini ya, sempit ini, mudah-mudahan terpahami, dan setelah paham mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Setelah diaplikasikan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja dari Al-Fakir. Mudah-mudahan yang baiknya datangnya dari Allah, dan yang salahnya dari kealfaan ataupun kedoipan Al-Fakir itu mohon dibuka pintu maaf ya, yang sebesar-besarnya kepada jamaah. Itu saja dari Al-Fakir. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya Allah mudahkan di dalam beribadah, Allah istiqomahkan di dalam membuat perbaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya bersama-sama ini ya mendapatkan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibul fadilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syahibus safa'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibur rafi'a darajah. Allahumma inna natawassalu ilaika bihabibikal karim wa nabiyikal mustafa wa rusulikal murtada. Tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wa jama'ati. Ya Allah, dengan menyebut asma hambamu yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami semuanya ya Allah bertawasul kepadamu ya Allah. Sucikanlah hati kami ya Allah, bisa bermusahadah denganmu ya Allah, bisa yaitu bermakrifat kepadamu ya Allah, beristiqomah dalam ibadah, selalu beramal soleh ya Allah. Bukakanlah hidayah dan taufik kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma ij'alna hada jam'ana jam'a marhuma wa tafarruqana min hadihi tafarruqa ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami adalah perkumpulan yang penuh rahmat ya Allah. Jadikanlah kami perpisahan yang tidak ditinggalkan, tidak diputuskan dengan rahmatmu ya Allah. Rabbana anzil alaina ya Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa antau khairul fatin. Rabbana anzil munzalan mubarakan wa antau khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka itna wa iyyahum bittaqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka min tihani hayatina wa azalana min akhiri kalamina min qawli la ilaha illallah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ketika kelak nanti ya Allah Engkau memisahkan ruh kami ya Allah dengan jasad kami, Engkau berikanlah kemudahan untuk mengelafalkan la ilaha illallah di akhir hayat nanti ya Allah. Allahumma wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Jangan Engkau cabut ya Allah dalam hati kami ya Allah persatuan dan kesatuan atas agama-Mu ya Allah, persahabatan dan ikhwan kami ya Allah dengan diikat la ilaha illallah, dengan ketauhidan-Mu ya Allah. Kami semuanya ya Allah, pupuklah kecintaan kebersamaan dengan di atas ridha-Mu ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar unsurna nasran aziza wabtah lana fatham mubina. Ya Allah, berikanlah kehidupan dunia yang baik ya Allah, nanti kelak di akhirat kami yang baik pula ya Allah, dan bersama-sama kami ya Allah, berikanlah jalan untuk mudah menuju surgamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunkal anta wahhab. Subhanaka bil izzati amma yasifun wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nas'alukal ijabah wa bi syafaati rasulillah wa bi mujid ashabul masani syawlahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.